Nah, oke pemirsa, kembali bersama dengan saya di program spesial kami Suara Probolinggo, beritanya seputar Probolinggo. Kali ini kita kembali mengangkat sebuah tema. Saya berbincang-bincang dengan narasumber saya yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dengan sebuah tema yang cukup menarik. Hari ini tentang tata ruang yang ada di Kota Probolinggo khususnya. Namun sebelumnya kita coba menyapa narasumber saya yang sudah saya undang. Apa kabar, Bung Udin? Alhamdulillah baik, Bung Luis. Baik, Bung Udin ya. 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 Ini kita jadwalnya agak molor sedikit ini dari yang sudah kita rencanakan, tapi nggak apa-apa ya. Apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Bung Udin ini adalah seorang penggiat, aktivis, dan juga mantan anggota, kalau ngomong mantan ini gimana ya, atau anggota DPRD periode 2000 berapa itu? 99 2004. 2009, 2004, reformasi pertama ya. Jadi beliau pernah menjabat atau menduduki gedung parlemen Kota Probolinggo di zaman reformasi. Ya, ini paling tahu tentang reformasi, di awal reformasi pada waktu itu. Hari ini kita mengangkat tema, Bung Udin, tentang tata ruang. Ya. Artinya tata ruang yang ada di Kota Probolinggo atau mungkin Indonesia itu biasanya terjadi perubahan itu berapa tahun sekali baru bisa harus terjadi perubahan itu. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW itu biasanya per 5 tahun itu ada pergantian atau perubahan ya. 5 tahun ya. Ya sebenarnya tahun ini karena Perda nomor 1 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah itu ditetapkan pada tahun 2020. Begitu ya. Itu berlaku secara nasional ya? Iya. Atau per daerah? Per daerah. Ya. Tapi tetap waktunya hanya 5 tahun kan? 5 sama tahun aja ya. Tinggal mengikuti daerah mana. Iya, karena kan setiap daerah itu akan mengalami perubahan ya, kawasan-kawasan. Iya. Baik, Bung Udin, kita mau bincang-bincang sedikit tentang tata ruang yang ada di Kota Probolinggo yang tadi sudah menurut informasi akan terjadi perubahan tata ruang apabila terjadi situasi ataupun usulan, kan begitu ya? Yeah. 5 tahun sekali. Artinya sebelum ada 5 tahun tidak boleh ditabrak begitu. Iya, tidak boleh ada perubahan dulu. Karena memang harus 5 tahun. Tidak boleh ya? Ya. Apa boleh ada pengecualian-pengecualian? Enggak ada. Jadi enggak ada aturan yang Perda RTRW itu memang 5 tahun sekali baru bisa dirubah. Selama itu tidak berubah, terus kemudian alih fungsi itu kira-kira ada? Itu nanti ada yang namanya RDTR. Itu perwali ya. Rencana detail tata ruang wilayah. Begitu ya. Itu yang harus diusulkan juga ke pusat atau cukup hanya di tingkat ya, lokal? tetap perwali itu kan juga nanti provinsi kan ke sana perwali itu kan. Begitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi tentang wilayah atau tata ruang RT/RW yang ada dalam sebuah kota dan kabupaten itu akan terjadi perubahan di 5 tahun sekali. Ya, jadi selama 5 tahun sekali itu tidak boleh ya. Iya. Begitu ya. Ada dampak hukumnya kira-kira kalau begitu? Ya, tentunya dalam perda itu juga menyangkut ada sanksi lah di situ. Ada sanksi ya. Sanksi. Perda itu mesti ada sanksi. Begitu ya. Sepengalaman Bang Udin waktu menjabat ini, kira-kira kalau melanggar RT/RW itu kira-kira sanksi apa yang paling berat? Ya perizinannya tidak akan terbit kalau itu masalah tata ruang ya. Perizinan. Karena kan keterikatan dengan perizinan, misalnya kawasan perumahan, kawasan perdagangan, itu kan semuanya butuh izin-izin itu kan. Dan izin tidak akan keluar. Misalnya di kawasan pertanian mau dibangun perumahan enggak bisa, tidak akan terbit itu. Meskipun ada rekomendasi dari tidak akan ya. Wah, begitu ketatnya ya. Ya. Baik, Bung Udin. Ini sedang terjadi di Kota Probolinggo yang masanya dihitung 5 tahun berlalu. Ya, ada sebuah perusahaan yang menurut keterangan ini berdiri
Migacoan ya, berdiri di Jalan Suroyo yang katanya itu peruntukannya adalah perkantoran, terus kemudian hanya sebuah syaratnya itu hanya sebuah rekomendasi dengan syarat-syarat. Itu kira-kira seperti apa pendapatnya Bung Udin sendiri? Ya memang kalau bicara masalah migacoan itu menarik sekali ya. Karena sebelum RDP saja kan sudah sering terjadi permasalahan terhadap migacoan yang pajak tidak bayar lah, ya yang tidak dibayarkan pajak restorannya. Nah, kemarin itu kan dengan adanya RDP ya Komisi 3 bersama kawan-kawan LSM Lira yang mempermasalahkan migacoan karena memang dipicu awalnya itu kan dari parkir yang tidak tersedia dengan baik sehingga makan badan jalan, kan dipicu dari sana. Sehingga muncullah RDP, namun dari RDP ini muncullah persoalan-persoalan baru yang sangat urgent sekali terkait dengan tata ruang. Jadi migacoan ini memang berdiri di tanah menurut Perda RT RW itu di kawasan perkantoran. Dan yang saya ketahui bahwa migacoan ini pernah memohonkan untuk perizinannya, tapi oleh DPM PTSP, Dinas Perizinan ya, itu sempat ditolak karena memang tanah yang mau didirikan gacoan itu adalah tanah kawasan perkantoran. Namun setelah itu diajukan kembali, ya, dia kembali. Namun tiba-tiba bisa terbit. Ternyata setelah kita coba cari tahu, ternyata berawal dari surat dari sekretariat daerah yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Yaitu surat nomor 600/427-425.101/2019 tentang perihal rekomendasi izin pemanfaatan ruang. Nah, di situ diperbolehkan menurut rekomendasi ini tapi dengan bersyarat. Jadi bahasanya itu diizinkan dengan bersyarat gitu ya. Nah, syarat-syaratnya itu diantaranya sudah dari pihak pemohon itu jelas harus ada andalalin kalau sudah di atas 50 ya. Terus di situ juga ada nih dilengkapi dengan sarana parkir yang memadai dan tidak diperbolehkan parking on the street, jadi parkir di jalan. Nah, faktanya ternyata parkir di jalan ya. Terus tempat kursinya sudah lebih dari 100. Dan yang paling krusial di surat sekda ini adalah klausul di nomor 3 di poin 3 bahwa apabila syarat tersebut pada poin ke-1 dan kedua tidak dipenuhi atau ditaati dalam waktu 1 tahun, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini dianggap batal. Nah, artinya surat ini karena ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2019, maka pertanggal 17 Desember 2020 surat rekomendasi ini dianggap batal. Sudah batal. Nah, batalnya surat ini akan berpengaruh kepada izin pemanfaatan ruang. Akan berdampak kepada keterangan rencana kota SKRK. Dan juga berpengaruh kepada IMB-nya. Karena surat-surat izin ini bermuara kepada surat rekomendasi dari sekretaris daerah ini. Sehingga dalam RDP bila dikatakan masih ada peringatan 1, 2, 3, itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena sejak 17 Desember 2020, migacoan sudah tidak mempunyai izin. Sejak batalnya surat rekomendasi dari Sekda terkait perihal izin pemanfaatan ruang. Begitu, Bung Luis. Berarti sepertinya sekarang ada upaya atau dilakukan peringatan 1, 2, 3 ini kira-kira seperti apa itu? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya ya. Harus sudah dengan tindakan menutup. Dan juga pemerintah kota tidak bisa juga misalnya migacoan ini mengajukan permohonan baru tapi di lokasi yang lain yang sesuai dengan RT RW-nya. Artinya ya relokasi, pindah tempat di situ. Namun di surat kabar kemarin saya sempat membaca bahwa Dinas Perizinan DMPTSP itu
memberikan arahan supaya mengurus Andalalin ke Disub. Dasarnya apa? Nah, itu makanya saya berpikir, loh untuk apa ngurus Andalalin? Sementara surat rekomendasi dari Sekda sudah batal. Yang di dalamnya berisi tentang Andalalin. Sudah terlambat diurus hari ini. Mestinya sebelum 1 tahun sejak ditandatangani rekomendasi Sekda ini segera diurus. Termasuk apa bersyarat lainnya. Penghijauan RTH 10%, sampah, dampak lingkungannya. Nah, ini kan dari hasil RDP yang saya dengar, dari 8 syarat yang dipersyaratkan, hanya 2 yang dipenuhi, yang 6 tidak. Maka itu sudah menggugurkan surat rekomendasi dari sekretaris daerah. Dianggap sudah tidak ada. Sudah tidak ada izin. Loh, kenapa ada saran lagi sekarang untuk coba mengajukan? Ini juga jadi polemik baru nantinya. Di situ. Jadi sebaiknya ya gacuan yang di Suroyo ini supaya ditutup, supaya berpindah tempat nih ke lokasi yang sesuai dengan Perda RT RW yang berlaku di Kota Probolinggo. Kan masih banyak ya, banyak. Daerah Cokro tuh perdagangan semua, cari aja daerah Cokro ini. Kan masih banyak tanah yang kosong beberapa kan. Masih ada Dr. Sutomo. Masih ada Dr. Sutomo. Banyak gedung bioskop yang kosong di sana. Iya. Nah itu bisa, misalnya kayak Garuda, ya kan, terus Ria. Baik. Sepertinya ini ada pengecualian khusus ini ya. Kira-kira ini pertimbangannya seperti apa? Karena Migacuan kan kita ketahui bukan sebuah perusahaan daerah kan di sana. Nah itu, sekarang tinggal kita melihat nih untuk berikutnya. Seperti apa langkah-langkah dari pengelola Migacuan ya. Dan juga langkah-langkah dari pemerintah. Konsisten nggak dalam penegakan perda? Itu kuncinya. Terutama ya? Satpol PP nih. Gimana langkah-langkahnya sebagai penegak perda dalam menghadapi sebuah perusahaan yang melanggar perda? Saya jadi teringat di saat saya nangani PT Gerha Papan Lestari. Begitu gawat, begitu getolnya sampai mengarah ke PT UN nih kita. Tapi ini kok enaknya. Seperti ada keistimewaan gitu. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Sepakat. Sepakat saya dengan Bung Udin, ini ada apa ya? Migacuan bisa mendapat perlakuan, sudah jelas-jelas tadi rekomendasi dari Sekda Kota Probolinggo, jangka waktunya 1 tahun. Apabila tidak 1 tahun, maka seluruh perizinan atau rekomendasi dianggap di saat pondasi sudah hancur, maka bangunan juga akan hancur. Tapi ada selentingan nih. Kesentingan dari kawan-kawan, ada yang menjadi benteng pertahanan. Siapa yang berani? Gawat sekali. Sementara Panglima kita adalah aturan yang ada. Kita pegang aturan, kita pegang regulasi. Kalau tidak dengan demikian, maka akan amburadul semuanya. Amburadul nih kota, maka Perda RT RW tidak akan ditaati semua. Bisa-bisa nanti akan muncul usaha-usaha yang lain di Suroyo itu. Sekarang kan dan harus dibolehkan. Nah, harus dibolehkan. Yang satu boleh, yang lain juga harus boleh. Harus boleh. Nah, gitu. Luar biasa. Aturan dibuat untuk ditegakkan. Nah, aturan dibentuk, dibuat untuk ditaati, untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Bung Udin, dengan melihat langkah-langkah upaya yang sudah mau coba dipertegas, karena memang tadi dasarnya rekomendasi yang sudah kadaluarsa, artinya seluruh proses dianggap sudah tidak ada. Sudah selesai. Terus kemudian sekarang ada coba-coba lagi, sekarang isunya diberikan saran untuk coba mengajukan Andalalin lagi. Nggak bisa, harus mohon dari baru, dari awal. Harapannya Bung Udin seperti apa? Ini berpendapat secara pemerintah Kota Probolinggo harus tegas. Pemerintah Kota Probolinggo harus benar-benar bisa menegakkan perda. Bisa menegakkan aturan main yang ada di Kota Probolinggo. Kalau ingin Kota Probolinggo ini tertib dalam melaksanakan sebuah regulasi. Begitu ya? Ya. Apa perlu ada rekomendasi-rekomendasi baru lagi begitu? Ya tentunya kalau misalnya akan muncul andalan apa, ya bisa di RDP-kan lagi. Nanti kita tanyakan ini, apa dasarnya munculnya Andalalin? Sementara rekomendasi Sekda sudah jelas, sudah selesai, nggak butuh Andalalin lagi karena sudah melewati batas yang diberikan 1 tahun. Gitu ya. Ya.
1 menit, Bang Udin punya harapan seperti apa ini? Ya harapannya seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD sebagai pemerintahan daerah, juga harus benar-benar tegas dalam melaksanakan, mentaati peraturan daerah, peraturan wali kota, dan juga regulasi yang di atasnya. Dengan harapan masyarakat bisa benar-benar taat dan patuh kepada peraturan regulasi yang berlaku. Oke, baik, terima kasih Bung Udin. Bincang-bincang kita singkat, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah rekomendasi juga. Ya. Rekomendasi dan edukasi. Edukasi bahwa sebuah aturan yang sudah dibuat itu perlu harus ditegakkan. Gitu ya. Terima kasih Bung Udin buat kehadirannya. Sama-sama. Kita tunggu episode yang akan datang dengan topik-topik yang lebih hangat lagi. Ya, kita tunggu saja perkembangannya. Gitu. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bung Udin, narasumber yang sudah hadir di studio. Tema kita adalah tentang tata ruang yang ada di Kota Probolinggo. Oke, demikianlah bincang-bincang saya. Saya Luis Ariona. Saya Safiuddin AR. Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.